Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kajian surat Asy-Syamsi, panduan dalam pembuatan keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya, tergantung bagaimana kita. Jika kita mengambil informasi keburukan, maka kita akan meraih kegagalan. Sebaliknya, jika kita mengambil keputusan kebaikan, maka kita akan meraih kesuksesan. Yang kedua, kajian surat Ad-Duha, implementasi ketakwaan. Dalam surat ini, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur. Ungkapan syukur ada 3 hal, yaitu menyantuni anak yatim, terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya, harus diberi pendidikan agar berilmu dan beriman. Yang ketiga, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kajian surat Al-Insyirah, perbaikan mutu. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia yang besar. Artinya, menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan yang terkait dengan tugas profesi dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang dalam istilah bahasa Jepangnya disebut kaizen. Semangat kaizen berlandaskan pada pandangan berikut ini. Yang pertama, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yang kedua, tidak boleh ada satupun hari yang lewat tanpa perbaikan atau peningkatan. Yang ketiga, masalah yang timbul merupakan suatu kesempatan untuk melaksanakan perbaikan atau peningkatan. Yang keempat, menghargai adanya perbaikan atau peningkatan meskipun kecil. Yang terakhir, perbaikan atau peningkatan tidak harus memerlukan investasi yang besar. Tingkatkan terus kualitas amal soleh untuk meningkatkan level keimananmu. Yang keempat, kajian surat An-Naba, respon publik. Proses pembaruan atau updating tauhid. Seruan tauhid, kajian Al-Quran, kabar hari akhir. Respon publik atau proses pembaruan. Respon pertama, jika kita kembali pada jalan Tuhan, maka kita akan meraih kebahagiaan. Dan respon yang kedua, jika kita mendustai Tuhan, maka kita akan menderita terus-menerus tak berakhir. Yang kelima, kajian surat Al-Mudaththir, etika dan sasaran pembaruan. Kita harus bangkit dan melakukan pembaruan. Ada 2 kelompok yang menerima pembaruan. Kelompok pertama adalah kelompok penerima pembaruan. Mereka akan mengambilnya sebagai pembelajaran dan membentuk mereka menjadi manusia yang bertakwa dan selalu kembali kepada Allah, menjadikan negeri aman, sejahtera, dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kelompok yang menolak pembaruan, mereka akan menentang Al-Quran. Apa saja indikatornya, yaitu tidak sholat, pelit kepada miskin, amal batil, dan yang terakhir mendustai ajaran. Pemimpinan. Leadership artinya kepemimpinan atau imam. Pemimpin yang baik adalah yang diakui oleh umat dan dikenal melalui dakwah dan kiprahnya. Definisi kepemimpinan secara umum yaitu pemimpin yang bertanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas dan memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri seorang pemimpin: bersikap tegas, mempunyai target yang jelas, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Model kepemimpinan ada 2. Model transformasional. Model ini selalu memotivasi bawahannya untuk bekerja demi mencapai sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, model karismatik. Biasanya ia akan memiliki karisma yang berbeda, yaitu yang selalu menginspirasi, selalu percaya diri, kemampuan dalam berkomunikasi, keyakinan yang kuat terhadap visi. Power of Hajj. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan menghapus dosa sebelumnya jika ia melakukan hijrah dan haji. Melakukan amal ibadah unggulan yaitu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bila pemimpin memperjuangkan tauhid, maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah dan selalu mendapatkan pertolongannya. Unsur kekuatan suatu negara adalah apabila pemimpin berilmu alim ulama, keadilan seorang pemimpin, dermawannya orang kaya, doanya kaum du'afa atau miskin. Hikmah ajaran sebagai sumber energi kepemimpinan. Hikmah ajaran Haji Mabrur, yaitu membangun sifat ketuhanan yang dicontohkan Nabi. Dengan demikian, apabila seorang pemimpin memiliki sifat kenabian, maka akan lebih mudah melakukan pembaruan. Metode internalisasi tauhid. Pemimpin harus memiliki sifat bersih dan indah, juga harus bersifat siap menerima siapapun yang membutuhkan perlindungannya. Implementasi tauhid dalam Pancasila. Sila pertama terdapat nilai ketuhanan yang merupakan moral ajaran Mekah, dan sila lainnya merupakan soal ajaran Madinah. Kajian surat Al-A'raf. Melalui surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia tentang kemuliaan Adam. Allah menjelaskan kepada manusia perihal musuh, yaitu iblis, dan kedengkian yang tersimpan iblis terhadap Nabi Adam. Supaya manusia bersikap waspada terhadapnya dan jangan mengikuti jalan iblis, maka dari itu untuk melawan sifat setan adalah dengan tauhid, diantaranya dengan selalu mengikuti ajaran Rasulullah, bangun ketakwaan dan perbaiki akhlak dengan selalu berpegang teguh kepada Allah, dan jadikan kitab Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Identifikasi sikapmu. Dalam diri manusia terdapat beberapa sifat atau hakikat jiwa manusia. Yang pertama, sikap setan. Apabila meraih pencapaian kepuasan melalui penggunaan kekuatan yang membawa kepada kejahatan tipu daya, kenali sifat itu pada diri sendiri. Yang kedua, sifat binatang. Apabila meraih kepuasan sebatas memasuki zona kelezatan makan, minum, tidur, dan syahwat, serta waktu tidak digunakan dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga, sifat binatang buas. Sebatas ekspresi kekuatan yang akan membawa pada kelakuan binatang buas. Dan yang terakhir, sifat malaikat. Sebuah kekuatan yang membawa pada rasa keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawanya pada ruang pemahaman kepada sifat-sifatnya yang tersimpan dalam asmanya. Yang ketiga, audit diri. Sebagai makhluk yang sempurna, manusia harus bisa mengenali dirinya sendiri atau bermuhasabah dengan beberapa cara. Yang pertama, periksa diri dengan membandingkan sifat setan, sifat binatang buas dengan sifat malaikat. Yang kedua, mengingat pada hari ini, timbanglah diri kita, auditlah diri kita sejauh mana timbangan kebaikan dalam kehidupan sejak akil balik sampai sekarang. Yang ketiga, jauhi istidraj, yaitu perilaku melupakan Allah dan merasa cukup pada selainnya, dan berpaling dari Allah. Maka, lawan dengan tawajuh. Yang keempat, pintu masuk syaitan. Manusia bisa menutup diri dari perilaku setan yang sewaktu-waktu dapat merusak akhlak dan akidah manusia. Karena setan dapat merusak akhlak dan akidah manusia, dapat masuk dari berbagai arah, diantaranya pintu depan, yaitu melalui kenikmatan duniawi. Pintu belakang, yaitu tentang merusak, tentang akidah manusia dan tentang yang gaib. Pintu kiri, yaitu dengan sifat-sifat jelek, misalnya membunuh. Yang terakhir, pintu kanan, yaitu ajaran kebaikan yang di dalamnya mengandung kesombongan. Yang kelima, mengenal tokoh yang memiliki sifat iblis. Hikmah dari kisah Balam, orang-orang yang berilmu mau berhati-hati, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai ketinggian derajat, kemuliaan serta bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk merendahkan derajat kemanusiaan dan memperkaya dirinya. Spirit pembaruan. Kajian surat Al-Mudatsir ayat 3. Maksud ayat ini, kita harus menggantungkan Allah dari tindakan persekutuan yang diada-adakan orang musyrik. Surat Al-Mudatsir ayat 7. Kita dalam bertakwa kepada Allah harus selalu sabar di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya.
Yang kedua, gerakan pembaruan bangsa. Gerakan pembaruan melalui ilmu tasawuf. Ibnu Khaldun, orang yang tekun ibadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Abdullah bin Nuh, kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam ihsan, dan kesempurnaan dalam amal. Yang kedua, contoh pembaruan negara muslim. Gerakan akhlak sebelum abad 21. Peran sufi di abad 21. Di samping sebagai gerakan memurnikan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin penggerak utama nasionalisme untuk menumbangkan kolonialisme. Contoh ini terjadi di beberapa daerah seperti Sudan, Libya, Somalia, dan Irak. Tantangan di abad 21. Di abad 21 ini bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi, sehingga akhirnya menjatuhkan tauhid dan moralitas suatu bangsa. 10 tanda kehancuran bangsa. Yang pertama, meningkatkan kekerasan. Yang kedua, ketidakjujuran. Yang ketiga, merasa tinggi rasa tidak hormat terhadap orang tua, guru, dan pemimpin. Yang keempat, pengaruh teman sebaya. Yang kelima, meningkatkan kebencian dan kecurigaan. Yang keenam, penggunaan bahasa yang buruk. Yang ketujuh, penurunannya etos kerja. Yang kedelapan, menurunnya rasa tanggung jawab. Yang kesembilan, meningkatnya perilaku merusak diri. Yang terakhir, rusaknya moral bangsa. Solusi kehancuran bangsa yaitu membangun karakter Al-Quran, membangun tauhid dengan sifat ketuhanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.